จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีYa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukhlis dari kelompok 4. Tadi di awal kita sudah menyaksikan sebuah video pendek yang di dalamnya berisi pesan-pesan moral yang erat kaitannya dengan materi kita pada kesempatan hari ini. Di situ kita saksikan bagaimana perjalanan seorang pemuda ketika akan berangkat kerja dan pulang kerja itu selalu berbuat baik dengan peduli terhadap apa yang ia saksikan. Nah, ini erat kaitannya dengan materi kita tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari video tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya infak atau sedekah itu ibarat seseorang memupuk tanaman yang pada akhirnya akan menjadi tanaman yang begitu indah, akan menjadi tanaman yang mengeluarkan atau menghasilkan buah yang bisa bermanfaat untuk kita. Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas itu dalil rujukannya yakni hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Materi infak ini kami bagi dua submateri. Yang pertama membahas tentang pengertian dan yang kedua membahas tentang dalil atau hadis yang berkaitan dengan infak. Pengertian infak berasal dari kata anfaqa yunfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Menurut kamus bahasa Indonesia, infak adalah pemberian sumbangan atau harta
dan sebagainya selain zakat untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk kepentingan agama, kepentingan yang erat kaitannya dengan ajaran Islam. Hadis tentang infak itu ada dua. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, kemudian hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Baiklah, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan halafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya. Kemudian malaikat satunya lagi berkata, ya Allah, musnahkanlah harta si bakil. Jadi dari hadis ini kita bisa memetik kesimpulan bahwa orang yang bersedekah akan dibela oleh malaikat agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dermawan dan menyediakan hartanya itu untuk diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kandungan hadis yang pertama tadi. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengganti harta orang-orang yang berinfak. Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan kebaikan di dunia dan tentu saja pahala di akhirat. Dan demikian pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa para malaikat mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala melaknat dengan menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang bakhil atau kikir terhadap hartanya. Jadi cara Allah membalas kebaikan seseorang ketika berinfak atau bersedekah itu bisa dalam bentuk langsung kebaikan yang kita saksikan di dunia, sama seperti apa yang kita saksikan di video yang kami putarkan di awal tadi. Lelaki tersebut setelah menjalani proses kehidupannya, terus berinfak, terus bersedekah, pada akhirnya ada buah manis yang bisa dihasilkan. Anak kecil yang sering dikasih uang, yang duduk di emperan jalan, pada akhirnya bisa bersekolah. Kemudian tumbuhan yang awalnya kering kerontang, kemudian dipindahkan pada air yang jatuh dari atap, pada akhirnya tumbuhan itu bisa bertumbuh dengan subur dan tentu saja indah kelihatan. Kemudian hadis kedua, yakni hadis riwayat Bukhari Muslim dari Hakim bin Hizam. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairu minal yadil sufla wabda biman ta'ulu wa khairus sadaqah an zahri ginan wa man yasta'fif yu'iffahullah wa man yastaghni yughnihillah. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya.
Eh, Kandungan hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Meminta-minta di dalam keras dalam syariat, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Ini menggambarkan bahwa meminta-minta tanpa ada kepentingan yang sangat mendesak adalah suatu kehinaan yang bisa berakibat dosa. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meminta-minta tanpa ada kebutuhan, maka ia seolah-olah memakan bara api. Selain itu, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Hakim bin Hisam yang menjelaskan bahwa menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan adalah prioritas dibandingkan dengan memberi nafkah ke orang lain. Maka mulailah berinfak, bersedekah untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri, lalu orang yang menjadi tanggungan kita. Berinfak untuk dirimu lebih baik daripada selainnya. Selanjutnya dalam hadis ini juga menggambarkan bahwa Allah akan memelihara orang yang memelihara dirinya, dan Allah juga akan mencukupkan orang yang mencukupkan kebutuhan dirinya. Tentu saja materi infak dan sedekah ini sangat penting karena infak dan sedekah merupakan sebuah kebiasaan baik yang berdampak sosial, seperti yang kita saksikan di video yang saya putarkan di awal tadi. Ada banyak hal infak dan sedekah itu bisa menjadi payung kita di akhirat kelak, dan infak dan sedekah itu bisa menjadi sebuah tabungan kita di dunia, sama saat kita misalkan memberi pupuk kepada tumbuhan yang insya Allah akan kita nikmati hasilnya di kemudian hari. Saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan tentu saja bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.